Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan English Boy. Kali ini kita sudah sampai di part terakhir dalam video pembelajaran ini, yaitu di part ke-10 tentang conditional sentence. Oke, sebelum kita menuju ke materi, saya akan menjelaskan tentang video terakhir ini, video pembelajaran terakhir ini. Ini adalah materi terakhir dari English Boy, maka jika kalian masih bingung atau penjelasannya dirasa kurang jelas, kalian bisa baca ulang sendiri di PDF yang sudah disediakan. Kalian bisa baca PDF-nya di device kalian atau di print fisik juga boleh untuk hasil yang lebih maksimal. Terima kasih atas perhatiannya, mari kita lanjut ke materinya. Di dalam video ini kita nanti akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah 1. Perkenalan materi. Kedua, belajar conditional sentence. Yang ketiga, ada iklan. Jadi di video kali ini terdapat iklan. Yang keempat, itu terakhir, yaitu kesimpulan. Bagian pertama, perkenalan materi. Conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah jenis kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membahas situasi yang mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi, atau yang tidak pernah terjadi. Kalimat ini terdiri dari klausa syarat atau if clause dan klausa hasil, yaitu result clause. Ada 4 tipe utama conditional sentence. Yang pertama yaitu zero conditional, pengandaian yang umum. Yang kedua ada first conditional, yaitu pengandaian kemungkinan di masa depan. Dan yang ketiga ada second conditional, yaitu pengandaian tidak nyata di masa kini atau future. Yang keempat ada third conditional, yaitu pengandaian tidak nyata di masa lalu. Baiklah, mari kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu belajar conditional sentence. Oke, yang pertama tadi ada zero conditional, yaitu pengandaian umum. Digunakan untuk menyatakan fakta atau kebiasaan yang selalu benar. Jadi seperti hukum alam, aturan atau kebiasaan. Rumusnya adalah if ditambah dengan present simple, present simple. Contoh kalimatnya. If you heat water, it boils. Jika kamu memanaskan air, air akan mendidih. Untuk yang kedua, if I feel tired, I go to bed early. Jika saya merasa lelah, saya tidur lebih awal. Next, yang kedua yaitu first conditional, yaitu pengandaian kemungkinan di masa depan. Digunakan untuk situasi yang mungkin terjadi di masa depan jika syarat terpenuhi. Rumusnya adalah if ditambah dengan present simple, will ditambah dengan verb, bare infinitive. Contohnya, if it rains tomorrow, I will stay at home. Jika hujan besok, saya akan tinggal di rumah. Untuk contoh kalimat keduanya, if she studies hard, she will pass the exam. Jika dia belajar dengan keras, dia akan lulus ujian. Oke, next yang ketiga yaitu second conditional atau pengandaian tidak nyata di masa kini atau future. Digunakan untuk situasi yang tidak nyata atau kecil kemungkinannya terjadi di masa kini atau masa depan. Rumusnya, if ditambah dengan past simple, would ditambah dengan verb. Contoh kalimatnya, if I were rich, I would buy a big house. Jika saya kaya, saya akan membeli rumah besar. Contoh yang kedua, if he studied harder, he would get better grades. Jika dia belajar lebih keras, dia akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Berikutnya, untuk third conditional, yaitu pengandaian tidak nyata di masa lalu. Digunakan untuk situasi yang tidak terjadi di masa lalu dan hanya berupa angan-angan. Rumusnya adalah if ditambah dengan past perfect, would have ditambah dengan verb, past participle. Contoh kalimatnya, if I had studied harder, I would have passed the exam. Jika saya belajar lebih keras, saya akan lulus ujian. Untuk contoh yang kedua, if they had left earlier, they would have caught in the train. Jika mereka berangkat lebih awal, mereka akan naik kereta. Baik, itu tadi semua merupakan materi dari pembelajaran bahasa Inggris di video pembelajaran ini. Untuk selanjutnya, kami ada sedikit promosi. Kami akan mempromosikan tentang
produk yang ada pada kami. Jadi kami ada produk lain yang mungkin bisa membantu untuk belajar menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu kumpulan kamus bahasa Inggris. Kami menjual jasa, satu paket isi 2 dengan tambahan bonus 1. Jadi satu paket nanti dapat 3. Yang kami jual adalah jasa pengumpulannya. Contohnya seperti yang ada pada video, nanti ada kamus sederhana irregular verbs, dan juga kamus sederhana regular verbs, dan juga tambahan yaitu kamus sederhana adjective. Nah, sebagai contoh nih, misal kalian nanti ingin membuat kalimat bahasa Inggris seperti yang ada di contoh, dia membawa sebuah buku. Kalian nanti bisa mencari membawa apa sih bentuk pertama, verb 1, verb 2 maupun verb 3-nya. Contohnya di sini membawa itu verb 1-nya adalah bring. Verb 2-nya brought dan juga verb 3-nya brought, yang artinya membawa. Jadi nanti kalian bisa langsung cek di kamusnya. Oke, sekian untuk promo dari kami. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Belajar conditional sentence itu sangat penting karena berfungsi untuk membahas situasi yang mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi, atau yang tidak pernah terjadi. Untuk tugasnya, seperti biasa membuat kalimat sederhana dari pembelajaran kita tadi. So, terima kasih karena telah membeli video plus PDF di English Boy ini. Semoga ilmu yang kalian dapati bisa bermanfaat. Perlu diingat, materi yang kami sajikan di produk ini adalah materi dasar saja, dan insya Allah bisa menjadi batu pijakan untuk memulai belajar bahasa Inggris. Mohon maklum jika ada kurang lebihnya dalam menyampaikan materi-materi di video ini. Karena kami membuatnya menyesuaikan harga yang terjangkau. Jika kalian ingin mengeksplor materi bahasa Inggris yang lebih lengkap, kalian bisa mencari tahu di internet, baik berupa video maupun website, atau buku-buku yang terpercaya. Sekali lagi terima kasih banyak dari kami. Tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.